Coach. Udah. Udah coach. Iya. Coachnya ngomong, aku bisa jelaskan mas. Sebentar mas. Sebentar lagi ngejelasin. Here we go into the land of dawn. Wah, Cloud-nya di atas. Bahkan udah Cloud, Sonic and Dexter. Jadi kameramen dia di atas. Wah. Jadi observer deh. Benar. Nah ini ulah Cloud ini yang lihat ini. Walaupun ya mungkin sekarang kita bisa melihat ya, Cloud memang sedang tidak dijadikan pick populer. Yap. Walaupun udah di buff ya, tapi Walaupun ada tanda panah hijau ke atas ya. iya, tapi jujur emang untuk Cloud sendiri itu syaratnya banyak banget untuk digunakan di patch sekarang. Yap. Sementara ini dari Super Nahuel dan juga Fashion. Hehe, itu dia teman-teman ya. Kalian ngelihat tadi ada Cloud di atas. Dapat dari mana nih? M6 Pass telah hadir. Gas, ada di level 75 tuh. Wah, dari Cloud-nya. Kejarlah cita-citamu nak. Kejarlah skin Prime itu teman-teman ya. Betul. Dan kalian bisa mendapatkan skin Cloud. Dan ini dia Aurora dengan pasif lambadanya. Lambada. Ini ada 2 Aurora nih masalahnya nih jadinya. Iya, jadi ada 2 Aurora sih. Fashion juga menggunakan Aurora sebenarnya. Aurora. Aurora dan Aurora, oke. Cuma lagi-lagi karena emang dia punya kapasitas dengan menggunakan ultimate-nya. Dengan hujan api. Nah, hujan Dia api bisa membuka sedikit ya bagaimana map. Sehingga dia bisa memprediksi sedikit gerakan dari tim Spirit. Apalagi top lane-nya sebenarnya sudah rapi, semua sudah bersih. Yep. One shot benar-benar memanfaatkan farming pattern-nya dengan sangat Betul sekali. Dan sekarang Aurora sudah akan mengamankan satu monster jungle lagi yang ada di bagian bawah. Udah berhasil lagi melumar habis tiap monster jungle. Ishunshin 7 kali pick 100% bukan tanpa alasan. Farming pattern yang cukup stabil walaupun terlihat ada beberapa gold yang diunggulkan untuk teman-teman dari tim Spirit. Tapi untuk sekarang dengan pemilihan dari Trill, Emblem Assassin dan juga adanya satu buah charge. Jadi jatuhnya agar dia bisa repositioning ya ketika quantum charge-nya ready. Dan 2 conclusive blast. Mungkin Marquinhos mau farming lebih cepat aja sih untuk bisa mendapatkan level 4. Enak banget ya kalau ngelihat pasif dari Yusins ini cara bermainnya kayak begitu. Kalau Tapi lancar. di tempat lain ya udah turtle-nya berhasil diamankan dan itu dia satu strategi dari My Chemival ya untuk memberikan turtle pertama tersebut. Udah pasti. Turtle 1 emang lebih bagus Yushin nge-skip. Biar dia farming dulu. Karena malahan kalau Yushin udah dapat turtle 1 berarti gamenya udah hampir dipegang sama dia dong. Itu ada yang salah berarti. Ada yang salah berarti. Rotasinya kah? Movementnya kah? Dan ini dia, fun fact di mana tim Spirit telah meraih 2 gelar MCC berturut-turut. Sementara untuk Sawo dan Sunset Lover itu bisa dibilang hampir memenangkan seluruh gelaran MCC yaitu dalam 4 kali. Oke, tapi sekarang pertempuran akankah terpecah? Karena ada gangguan tadi dari Sawo untuk masuk sendirian ke dalam area pertahanan dari MyCam. Oh, MyCam evolve. Mulai di-invade, mulai di-press, dan bahkan mulai diambil satu-satu monster jungle-nya. Sementara untuk Kid Bomba, dia mencoba untuk melakukan screening lagi agar nantinya Aurora tidak bisa melakukan farming dengan bebas. Oke, dan Hiko, first itemnya langsung ya. Malefic. Malefic kan udah langsung diamankan. Sementara sekarang coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Kid Bomba. Berusaha untuk bisa membuat kocar-kacir area pertahanan yang dimiliki oleh My Chemical dan juga mengusir mereka masuk ke dalam area outer turret yang ada di bagian bawah. Lagi-lagi zoning out yang begitu mengerikan dari teman-teman tim Spirit. Bahkan Kid Bomba di sana menggunakan split-splitnya hanya untuk memberikan pressure. Dan Yurkotsu. Ternyata dia sudah mengamankan Asclaw, tapi untuk kali ini freeze minion terjadi bagian top lane karena memang sudah ada 3 pemain bahkan yang hadir untuk bisa mengganggu bagaimana keseimbangan minion dari Yur. Waduh, itu mah udah boleh ngomong bye-bye nggak sih ke satu katapult dia? Ikhlas ya, ikhlas. Ikhlas ya. Sambil ngomong, rezeki udah ada yang ngatur. Ya kalau dipaksa rugi sih soalnya kan. Ada Valentina di sana, ada Hylos juga, nggak bisa Pak. Yep. Dia udah mendapat keuntungan sedikit tadi dari Bitrixnya karena Bitrixnya juga udah duluan juga melakukan sebuah pergerakan tadi ke area mid. Buset deh. Attack speednya. Iya, attack speed malah Vigannya berasa banget ya itu tadi. Ya, efek dari Armor Buster-nya juga mungkin tidak akan terlihat cepat ya, tapi seenggaknya dia udah bisa join the fight. Jadi dengan ini Bitrix di early game pun sudah bisa terlihat ya efeknya dengan menggunakan satu item terbaru Malefic Gun. Bener-bener bisa menjadi game changer yang biasanya Bitrix butuh banget Blade of Despair terlebih dahulu. Tapi dengan satu item ini dia bisa jaga posisi dan dia tetap bisa join team fight berlima bareng sama teman-temannya. 2 lane sudah diberikan kepada Beatrix loh. Balik lagi dapat lagi 1 lane udah nikmat. Wah. Hehe. Hujan api dan sekarang waktunya untuk mereka. Dengan satu Glorious Pathway udah dikeluarkan, akankah Hiko mau berani maju untuk ke bagian depan? Karena masih ada platingan yang bisa sangat dia lumat habis secara Dan cepat. ini dia bisa lontarkan
Lihatnya dari jauh juga Pak Pulung. Mirip Yep. banget sama Bruno, tapi ya lagi-lagi. Walah. 15% evac ini benar-benar mengacaukan bagaimana range yang bisa dia maksimalkan, terutama ketika dia berada dalam keadaan ofensif. Oke, mereka masih ingin lebih. Masih ada Sawo juga di bagian atas. Hiko-nya belum tersentuh sejauh ini. Tapi damage yang dihasilkan, coba lihat. Itu Katsunya pun udah terkena begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi pada berbeda, Aurora malah menjadi korban pula. Ya, sudah menit yang kelima, otomatis satu laning harus diberikan kepada Aurora untuk farming. Dan dengan adanya penangkapan terhadap Aurora, dibaca gerakannya Pak Pulung sama teman-teman dari tim Spirit. Ini mungkin yang tadi sempat diperbincangkan juga bagaimana cara menghentikan pattern farm dari Aurora. Dulu dan Banner sampai ke bagian belakang. Dan Fashion kali ini dengan menggunakan Auroranya harus kehilangan dari Pride of Ice. Bahkan dipaksa ya untuk menuju ke belakang. Dengan adanya satu Wobadan Rage yang begitu on point dan memicu juga revitalize daripada Sawo. Karena memang Hiko dia berada dalam posisi yang cukup ofensif. Dan kalau mispositioning sedikit, memang agak sedikit berbahaya. Dan Super Nahuel dengan Gatot Kaca, aku masih belum melihat dampak yang bisa diberikan dari MyCam Evolve ketika mereka bermain cenderung defensif karena membawakan dua marksman seperti ini. Yap, ini deh Hiko enak banget loh. Dia hanya tinggal nge-banned dari luar aja. Sedikit lagi tersisa. Ada Glorious Pathway udah langsung dikeluarkan. Tumbanglah sudah. Tentang ada bagian atas. Akankah kali ini Sunset Lover mau bergabung bersama dengan rekan-rekannya? Tidak ternyata. Wah, itu Weh. Ganti depan umum nih. masalahnya kalau misalkan salah langkah sedikit ya itu Aurora bisa terkena serangan dari Bennett Rage. Yap, dan selesai lagi satu wave. Ambil lagi di bagian tengah, Prof. Enak banget. Diambil lagi. Bener-bener ditemenin loh ya sama Sawonya juga kan. Dan tujuannya udah pasti menghancurkan mid lane Surret agar nantinya ofensif dari tim Spirit bisa bertambah. Oke, dan pada berbeda ada Turtle lagi. Perfect Turtle sudah berhasil diamankan oleh tim Spirit. Wow. Gold lead 4000 on the way nih. Sementara tim Spirit benar-benar masih tidak menghentikan serangan mereka. Glue last pick yang benar-benar tepat banget jawaban atas frontliner yang bisa diacak-acak juga karena MyCam Evolve memiliki dua backliner yang sangat-sangat membutuhkan item. Ya ini jatuhnya jadi main parkir bus aja, Prof ya. Emang mereka bertahan habis-habisan aja dulu, Prof. Iya. Emang benar-benar melakukan tower defense terlebih dahulu. Ya emang mau nggak mau sih lebih tepatnya ya. Mau nggak mau. Karena nggak ada pilihan lain untuk Aurora dan juga Yur. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Yurokotsunya itu juga kan butuh item juga, butuh 3 item terlebih dahulu, Berserker Fury dulu, baru mungkin dia mengamankan Malefic Gun. Berbeda dengan Hiko, dia udah bisa farming dari tadi dan bahkan ofensifnya akan menuju ke mid lane sekarang. Yap, pertempuran kembali terjadi. Coba lihat akan seperti apa lagi karena masih bisa digagalkan. Yurokotsu kali ini benar-benar harus di cover, tapi Aurora juga butuh cover yang sama. Super Nahuel mengamankan first item priority-nya, tunjukkan dari Dominus Ice. Dia tahu kalau misalkan bikin Thunderbelt ini nggak bakal ngejawab apapun karena mereka dalam keadaan loose condition. War Axe akhirnya didapatkan oleh Aurora. Sehingga setidaknya dia udah punya satu pegangan item. Dan kalau dipaksa team fight, sebenarnya jujur Pak Pulung, Tim Spirit masih pegang kendalinya untuk di 15 menit awalnya. Apalagi Hiko benar-benar safe banget posisinya. Oke, Popheus tertinggal sendirian dan mau tidak mau kali ini ada sebuah serangan dilakukan Avatar Guardian dan mereka sudah berkumpul. Terdengar flicker kembali harus dikeluarkan. Sekarang lagi-lagi ofensivitasnya tidak dihentikan Pak Pulung. Hiko sih bener-bener ditarik kenceng banget. Dia bukan tipikal marksman yang nunggu ya. Iya. Dia tipikal marksman yang Jemput maunya- terus kemana-mana, Iya. Bro. Dia bukan tipikal yang menunggu bola. Dia lebih tepatnya untuk memanfaatkan bagaimana ofensif pokoknya. Yap. Itu dia yang sudah dilakukan dan mereka setelah mendapatkan 3 turtle ini dia Lord. Yang pertama akan menjadi milik mereka harusnya karena tidak akan ada serangan ataupun upaya yang dilakukan oleh pemain dari MyCam. Oh, dan sekarang kalau kita lihat dari Lord yang didapatkan, seharusnya ini bakal agak sedikit ada dobrakan paksa lah bagi tim Spirit. Aku melihatnya 6.000 gold ini bener-bener gap yang lumayan jauh sih Pak Pelung. Dan si Halbert dari Hiko. Ini akan membuat nantinya lagi-lagi nih, Hasklaw dari Yurokotsu nggak bakal bisa maksimal. Yap. Nah, cek lagi. Mountain Shocker terlihat sudah di mana aja player-player dimiliki oleh pemain tim Spirit. Hanya saja seperti mereka ingin melakukan sebuah team fight di mana area Purple Buff, Avatar Guardian, connect ke arah satu player dan sekarang Sunset Lover malah tertangkap basah. Tapi Markino-nya langsung dibalaskan begitu saya tertinggal sendiri bagian belakang. Super Nahuel sendirian memiliki mana double kill didapatkan dan sakit banget. Itu beneran sakit banget. Damage yang diberikan dari Bennett Rage dan juga basic attack-nya tidak bisa diremehkan, apalagi untuk attack speed. Dia punya si Halbert juga. Akan ada tambahan 8% untuk para pengguna item-item penambah darah
Dan sekarang tambahan HP tersebut membuat Aurora juga akan menerima damage yang lebih tinggi lagi dari Hiko. Ini di luar ekspektasi Pak Pulung, bahwa Lord pertama bahkan mereka bisa mendapatkan satu base turret. Yap, itu dia deretan tadi serangan yang udah dilakukan oleh pemain dari tim Spirit. Strategi bertahan dari My Chemical Evolve sepertinya akan semakin sulit lagi dan mereka benar-benar dibuat bertahan habis-habisan kalau kayak begini. Bertahan selama mungkin. Selama Menunggu tim Spirit melakukan blunder. Karena memang draft yang mereka bawakan itu cenderung saat-saat late game. Bahkan dengan pick terhadap Bruno-nya, 2 marksman yang langsung membuka potensi. Wait, ada serangan dilakukan dan pada tim fight terjadi, mereka mengejutkan tapi Marquinhos menjadi korban dan double kill didapatkan oleh Sunset Lover. Masalahnya Kid Bomba nggak tumbang Pak Pulung, dan Sniper mengaktifkan Pride of Ice. Oke, dan fashionnya terbakar tapi Sunset Lover menjadi korban pula. Wow. Over dari Sunset Lover dengan flicker barusan yang sepertinya tidak perlu dilakukan, malah membuat kerugian bagi kubu tim Spirit, tapi mereka masih memaksa. Wah, sakit banget. Renner. Sampai itu ke Aurora ya, benar-benar dahulu ya. Malefic Gun, buset deh. Dan mau ke Wind of Nature sepertinya. Ini kalau udah Wind of Nature, ini nggak akan ada yang bisa nyentuh Hiko. Kecuali Fashion. Tapi masalahnya Fashion juga berada dalam keadaan dia kena pressure. Dari tadi kita mau ngelihat My Chemical Evolve bikin inisiasi, mereka nggak punya kapasitas untuk menahan semua gempuran damage dari Hiko-nya Pak Pulung. Yap. Beatrix yang early gamenya sudah mendapatkan 1 buah Malefic Gun. Walalah. Keuntungan dan Aurora. Dikejar dong, Treasure-nya udah langsung digunakan tadi terlihat untuk sekarang sendirian. Dan benar saja Aurora menjadi korban terlalu memaksakan ingin mendapatkan karena satu objektif tadi. Hingga membuat mereka pun kehilangan junglernya. Kerugian out of position dan sekarang tim Spirit, apakah mereka ingin memaksa dobrak base dari My Chemical Evolve? Ditutup sini Patrol Guardiannya connect, tapi Kid Bomba dan membuat Super Noel hanya tinggal nama, hanya menjadi notifikasi sendirian. Marquinhos-nya mencoba untuk bisa mengusir karena beberapa player, tapi tidak bisa, menyisakan 2 player saja. Akankah Eurocats bisa? Tapi tidak bisa seperti karena sekarang Sawonya pun udah berhasil lagi dilenyapkan, tapi barusan dengan satu lagi Frostbite udah dikeluarkan, tapi Eurocats saja berhasil mundur ke area tempat yang jauh lebih aman, tapi Fashion masih berhasil selamat sejauh ini, tapi tidak untuk waktu yang lama. Dan base makin terbuka, makin terekspos tanpa ada minion. Wah, sakit banget tadi. Beda range-nya dikeluarkan tepat masuk ke dalam Eurocats.